Sekali lagi, jadi dari 3 permohonan PK kami bacakan 1, yang 2 dianggap telah kami bacakan. Baik. Memori peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 190.3/2017/2017 PT-BDG tanggal 1 Agustus 2017, Yunto Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4/PIT-B/2017/PN-CBN tanggal 26 Mei 2017 atas nama Hadi Saputra alias Golang bin Kasana, Eka Sandi alias Tiul bin Muran, Jaya alias Kliwon bin Sabul, dan Suprianto alias Kasdul bin Sutadi. Dengan hormat, kami yang bertandangan di sini, para advokat dari tim Pradi, kami tidak bacakan lagi satu-satu namanya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hadi Saputra alias Golang bin Kasana, Eka Sandi alias Tiul bin Muran, Jaya alias Kliwon, Suprianto alias Kasdul bin Sutadi. Semuanya secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon PK. Dengan ini para pemohon KH mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan tinggi tersebut dan Pengadilan Negeri Cirebon yang amarnya tidak perlu kami bacakan kembali. Kami langsung ke legal standing juga kami tidak bacakan, kami langsung ke halaman 13. Itu bagian pendahuluan. Yang mulia, sebelum para pemohon telah menguraikan memori peninjauan kembali, izinkanlah para pemohon PK membukanya dengan sebuah pandangan dari seorang ahli hukum acara pidana sekaligus mantan hakim agung, yaitu M. Yahya Harahap, yang pernah berkata sebagai berikut: hampir semua hakim pura-pura percaya hasil penyidikan meskipun tahu mengandung pemalsuan, kebohongan, dan inkonstitusional. Begitu juga peradilan banding dan kasasi bersikap demikian. Banyak hakim yang bermentalitas demikian dengan alasan: 1. Tidak mungkin menuntut terdakwa di pengadilan tanpa ada paksaan, pemerasan, dan pemalsuan pada penyidikan. Tidak mungkin perkara pidana diselesaikan tanpa ada pelanggaran. Oleh karena itu, selama itu bisa ditolerir, biarkan hal itu berlalu dan biarkan hal itu menjadi rahasia peradilan atau judicial secret. Demikian Yahya Harahap di dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika 2015 halaman 336. Bahwa dikaitkan dengan pandangan tersebut timbul beberapa pertanyaan. Apakah putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/2017 PT Bandung Yunto Pengadilan Negeri kelas Cirebon kelas 1B nomor 4 PIT-B/2016 PN-CBN yang fakta-fakta hukumnya berasal dari penyidikan yang diduga mengandung pemalsuan, kebohongan, dan inkonstitusional yang dapat ditolerir sehingga layak dibiarkan berlalu begitu saja dan hanya sekedar rahasia pengadilan atau judicial secret. Kedua, apakah kasus yang dikenal sebagai kasus Villa Cirebon dapat dikualifikasikan sebagai miscarriage of justice atau skandal hukum keji dengan mengorbankan para pemohon PK? Ketiga, apakah proses persidangan terhadap para pemohon PK pada saat itu merupakan peradilan sesat karena perkara yang diperiksa dan diadili sebagai perkara fiktif atau perkara yang diada-adakan? Karena jika merujuk hasil olah TKP Polres Cirebon, sesungguhnya perkara tersebut adalah
kecelakaan lalu lintas tunggal. Keempat, apakah majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut benar-benar merupakan majelis hakim telah menjalankan kewajibannya dalam menjaga kemandirian peradilan di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan memiliki integritas, jujur, adil dan profesional di pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, atau termasuk kebanyakan hakim sebagaimana dimaksud oleh Bapak M. Yahya Harahap yang juga adalah mantan hakim yang pura-pura percaya akan hasil penyidikan padahal mengetahui penyidikan perkara aqua adalah mengandung pemalsuan, kebohongan dan inkonstitusional. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perkenankanlah para pemohon PK untuk mengajukan memohon penjawab kembali ini, termasuk putusan Pengadilan Tinggi Bandung untuk Pengadilan Negeri Cirebon sebagaimana telah kami sebutkan di atas, yang sudah nyata-nyata berkekuatan hukum tetap atau inkrah van gewisser. Yang mulia majelis hakim, bahwa upaya hukum luar biasa yang dikenal dengan istilah peninjauan kembali dalam ketentuan pasal 2 dikenal diatur dalam pasal 263 sampai dengan pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana atau dikenal dengan KUHP, sejatinya lahir dari suatu peristiwa hukum yang luar biasa, yakni terjadinya peradilan sesat terhadap dua orang petani bernama Sengkon dan Karta di desa Bojongsari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bahwa kasus hukum Sengkon dan Karta yang diberitakan luas oleh media massa pada tahun 1977 yang saat ini dikenal dengan kasus viral menjadi perbincangan di masyarakat dikarenakan pada awalnya Sengkon dan Karta ditetapkan menjadi tersangka dari suatu peristiwa pidana perampokan dan pembunuhan terhadap pasangan suami istri yang bernama Sulaiman dan Siti Haya, dan pada akhirnya pada 1977 Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan hukuman penjara kepada Sengkon dijatuhi 12 tahun penjara dan kepada Karta dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara. Sengkon dan Karta melakukan upaya hukum banding dan kasasi, namun pengadilan tetap pada putusannya untuk menghukum Sengkon dan Karta. Dalam proses menjalani hukuman tersebut, Sengkon dan Karta bertemu dengan pelaku yang sebenarnya bernama Genul di dalam LP Cipinang, yang tidak lain adalah keponakan Sengkon sendiri. Genul dipenjara karena perbuatan pidana yang lain, dan karena pengakuannya tersebut maka Genul kemudian diadili dan dijatuhi hukuman. Meskipun sudah menemukan pelaku yang sebenarnya, namun Sengkon dan Karta tidak serta-merta dibebaskan. Atas desakan masyarakat dan tokoh-tokoh yang prihatin dengan peradilan yang sesat yang terjadi terhadap Sengkon dan Karta, termasuk salah satu advokat bernama Albert Hasibuan, maka Ketua Mahkamah Agung yakni Umar Seno Aji kemudian mengeluarkan Perma nomor 1 tahun 80 tentang peninjauan kembali putusan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan Perma inilah Sengkon dan Karta dapat dibebaskan. Bahwa setahun kemudian setelah peristiwa hukum tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana. Jadi secara historis, lahirnya peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa didorong oleh adanya kasus viral tahun 1977, yaitu kasus Sengkon dan Karta di Kabupaten Bekasi. Baik upaya hukum peninjauan kembali sejatinya lahir dari konteks perbaikan dan reformasi penegakan hukum menuju pada penegakan hukum yang mengedepankan hak asasi manusia. KUHP membawa harapan baru bahwa keadilan dan hukum dapat terwujud bagi semua golongan masyarakat, dan bahwa para penegak hukum akan sungguh-sungguh secara cermat dan teliti melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum yang selalu mengedepankan asas-asas hukum yang menjamin hak asasi manusia seperti praduga tak bersalah atau presumption of innocence, persamaan di depan hukum atau equality before the law, dan asas-asas lain. Masyarakat berharap bahwa transformasi terjadi pada institusi penegakan hukum dan juga penegak hukum menjadi lebih profesional dan berintegritas. Bahwa transformasi hukum dalam suatu masyarakat atau suatu negara selalu berangkat dari konteks peristiwa yang nyata dan konkret. Semisal terjadi suatu peristiwa seorang warga negara atau masyarakat merasa diperlakukan tidak adil,
ketika berhadapan dengan peranata hukum, sehingga ia berjuang menegakkan keadilan, dan perjuangan tersebut tidak hanya menjadi perjuangan untuk dirinya sendiri, tetapi perjuangan untuk semua orang. Itulah sebabnya ketika seseorang diperlakukan tidak adil, akan muncul solidaritas yang sifatnya komunal atau bersama. Hal itulah yang mendorong masyarakat, termasuk advokat Albert Hasibuan termasuk Ketua Mahkamah Agung, untuk melakukan terobosan hukum guna membebaskan Sengkon dan Karta dari peradilan sesat yang dialaminya. Hal semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Dalam konsep hukum yang lebih luas, kita mengenal adanya Miranda Rules, di mana Miranda Rules akan dibacakan kepada para tersangka yang ditangkap dan diinterogasi. Miranda Rules sama halnya dengan pendidikan kembali, merupakan wujud dan transformasi hukum yang berasal dari peristiwa hukum yang nyata dan konkret. Miranda Rules merupakan aturan baku yang diikuti oleh setiap penyidik di Amerika ketika melakukan interogasi kepada tersangka terkait hak-hak tersangka. Misalnya, tersangka memiliki hak untuk bungkam. Setiap perkataan tersangka dapat menjadi hal yang memberatkan tersangka sendiri. Tersangka memiliki hak untuk didampingi oleh kuasa hukum dan lainnya. Kewajiban penyidik memberitahukan hak-hak tersangka ini berawal dari peristiwa yang disebut peristiwa Miranda versus Arizona, di mana seorang bernama Ernesto Miranda ditangkap pada tanggal 13 Maret 1963 atas dugaan penculikan dan perkosaan terhadap seorang perempuan berusia 18 tahun. Setelah diinterogasi selama 2 jam, Ernesto Miranda menandatangani pengakuan yang pada intinya mengakui telah melakukan penculikan dan perkosaan. Dalam persidangan, pengacara mengajukan keberatan bahwa Miranda tidak pernah diberitahukan tentang haknya untuk mendapatkan pendampingan pengacara dan tidak diberitahu haknya untuk bungkam, serta tidak pernah diberitahu haknya sebelumnya bahwa selama diinterogasi semua pernyataannya dapat memudaratkan dirinya. Namun Miranda tetap dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Kemudian Miranda melakukan banding ke Mahkamah Agung Negara Bagian Arizona. Namun upaya bandingnya ditolak oleh pengadilan, dan kemudian Miranda melakukan upaya banding ke Mahkamah Agung Amerika Serikat, dan upaya bandingnya dikabulkan oleh Amerika Serikat dengan pertimbangan hukum yang pada intinya mengatakan bahwa tidak boleh ada pengakuan dari seorang tersangka di hadapan polisi pada saat tersangka diinterogasi jika seorang tersangka tidak diberitahukan hak-haknya sebelum diinterogasi. Sejak peristiwa tersebut terjadi transformasi di dalam prosedur interogasi yang dilakukan polisi terhadap tersangka di Amerika Serikat. Miranda Rules juga sejalan dengan prinsip exclusionary rule, yakni aturan dalam pengadilan pidana yang menolak menerima bukti yang diambil secara inkonstitusional oleh aparat polisi. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017, Judek Paksi pada Pengadilan Negeri Cirebon telah membacakan putusan setebal 144 halaman, dan putusan tersebut telah diperkuat oleh Judek Paksi pada tingkat banding. Dengan demikian, fakta persidangan dan pertimbangan hukum dari Judek Paksi dalam putusan tersebut akhirnya mengantarkan 7 orang pemuda, 4 orang terpidana di antaranya adalah para pemohon PK ini, ke dalam nestapa penjara seumur hidup dengan tuduhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Bermula dari inisiatif putusan sutradara bernama Anggi Umbara pada tanggal 8 Mei 2024 merilis sebuah film dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Film bergenre horor tersebut diangkat dari kisah nyata pembunuhan terhadap Muhammad Rizky Rudiana dan Vina Dewi Arsita, dalam hal ini korban dalam perkara Akuo. Film tersebut disambut dengan reaksi masyarakat, khususnya penggiat media sosial, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain, dan televisi, yang menyoroti sisi lain dari film tersebut, yakni belum ditangkapnya 3 orang pelaku utama yang bernama Peggy alias Perong, yang berdasarkan pertimbangan hakim merupakan pelaku utama yang menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke anak korban Muhammad Rizky Rudiana, sehingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat.
dilakukannya bersama 2 orang pelaku lainnya yang berstatus sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, yaitu Andi dan Dani. Bahwa desakan masyarakat khususnya warganet dan netizen agar Peggy alias Peron, Andi dan Dani segera ditangkap oleh kepolisian terus menghiasi pemberitaan dan dari waktu ke waktu dan akhirnya dijawab oleh Polda Metro Jawa Barat dengan melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga sebagai Peggy alias Peron, yakni seorang pria yang bernama Peggy Setiawan, seorang pemuda berusia 20 tahun yang sehari-harinya bekerja sebagai kuli bangunan. Penangkapan tersebut juga diiringi oleh munculnya salah satu terpidana dalam perkara tersebut yang bernama Saka Tatal yang telah selesai menjalani hukuman dan peradilan hukum yang memberikan klarifikasi dan informasi-informasi yang berbeda dengan putusan pengadilan. Bahwa profil bagi Peggy Setiawan seorang kuli bangunan tidak dapat diterima oleh logika masyarakat umum, khususnya netizen, dikarenakan tidak relevan dengan sosok Peggy alias Peron sebagai anak geng motor yang dikenal sadis sebagaimana yang termuat dalam putusan pengadilan. Gelombang ketidakpercayaan masyarakat membuat beberapa pihak seperti jurnalis, pegiat media sosial, youtubers, tiktokers, dan selebgram melakukan investigasi secara mandiri dengan menandatangani tempat kejadian perkara, melakukan wawancara dengan saksi-saksi terkait, dan hal tersebut disambut dengan tanggapan dari pakar-pakar hukum maupun tokoh masyarakat. Bahkan sejumlah pejabat negara ikut berkomentar, di mana pada akhirnya keraguan publik atas penangkapan Peggy Setiawan semakin memuncak ketika penyidik itu Inkasu Polda Jawa Barat merilis kepada publik bahwa 2 orang DPO yang memiliki peran penting dalam konstruksi kronologis kasus posisi yang disusun penyidik dalam BAP yang kemudian menjadi dakwaan jaksa penuntut umum dan menjadi fakta hukum dalam pertimbangan hakim dinyatakan fiktif oleh penyidik. Dengan adanya 2 DPO yang dinyatakan fiktif semakin mengaburkan fakta hukum yang termuat di dalam putusan perkara Akuo, dan kemudian keraguan semakin lengkap saat Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada tanggal 8 Juli 2024 melalui putusan nomor 10 Pik Pra /2024 Bandung BDG menyatakan mengabulkan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan, di mana penangkapan tersangka terhadap Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dan memerintahkan termohon dalam hal ini penyidik untuk membebaskan Peggy Setiawan. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya muncul rentetan fakta-fakta baru dengan adanya kesaksian baru dari saksi-saksi di dalam perkara Akuo, di mana saksi-saksi tersebut mengakui keterangan yang disampaikannya dahulu adalah keterangan yang tidak benar, yaitu saksi Liga Akbar, saksi Teguh, saksi Pramudia, dan terakhir saksi Dede Riswanto, di mana semua keterangan saksi-saksi tersebut diarahkan oleh Rudiana, seorang kakmi narkoba dan pada Polres Cirebon, yang juga merupakan ayah kandung dari korban Muhammad Rizky Rudiana. Orang kaya pelanggaran hak asasi manusia inkasu hak para tersangka yang kini menjadi para terpidana seumur hidup sangat jauh dari prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam KUHP. Rentetan fakta-fakta baru bermunculan dan semakin hari kian terang, bahkan sudah sampai pada suatu keyakinan bahwa diduga keras telah terjadi suatu proses peradilan sesat atau miscarriage of justice dalam perkara Akuo. Film yang berjudul Vina sebelum 7 hari mendapat beragam respon atau tanggapan dari masyarakat, terutama dari netizen. Dalam waktu yang singkat, media massa baik cetak dan online, televisi mulai memberitakan film ini, serta beberapa dari mereka mulai menelusuri dan mencari informasi tentang peristiwa hukum yang sebenarnya yang menjadi sumber inspirasinya. Para reporter, kontributor, podcaster, influencer, serta para penggiat media sosial termasuk para aktivis kemanusiaan, pemerhati dan praktisi hukum seolah-olah berlomba tidak mau ketinggalan untuk mencari tahu tentang kebenaran peristiwa nyata tersebut. Akibat masifnya aktivitas keingintahuan masyarakat tentang kebenaran kasus Vina Cirebon, secara tidak terduga telah mampu mengungkap beragam kejanggalan dan dalam penanganan kasus Vina Cirebon. Kejanggalan-kejanggalan yang terdeteksi oleh masyarakat terjadi sejak proses penyelidikan,
penyidikan, penuntutan hingga dalam proses persidangan. Kejanggalan yang paling menonjol adalah ketika Polda Jawa Barat terkesan selama lebih daripada 7 tahun tidak sungguh-sungguh mencari 3 orang DPO sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT 2017, yaitu Peggy alias Peron, Andi dan Dani, padahal 8 pelaku lainnya telah menjadi terpidana dan menjalani hukuman yang sangat berat, yaitu 7 orang dijatuhi hukuman seumur hidup dan 1 orang yakni alias nama Saka Tatal dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun. Duga masyarakat tentang kejanggalan dan penanganan kasus Vina Cirebon makin diperkuat dengan kenyataan bahwa Polda Jawa Barat ternyata hanya memerlukan waktu 2 minggu sejak film tersebut viral untuk menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai salah satu tersangka DPO yang bernama Peggy alias Peron. Mayoritas masyarakat umum berpandangan jika saja memang dari 7 tahun yang lalu Polda Jawa Barat serius dan fokus melakukan pencarian dan penangkapan terhadap DPO dimaksud, maka ketiga DPO tersebut mungkin saat ini sudah berada dalam penjara bersama dengan 7 orang terpidana ini. Timbul pertanyaan, kenapa Polda Jawa Barat terkesan begitu lambat menangkap ketiga DPO dalam perkara Vina Cirebon ini? Dengan tertangkapnya sosok yang disebut Polda Jawa Barat sebagai Peggy alias Peron, rupanya tidak serta-merta menghentikan kontroversi dan spekulasi di tengah masyarakat. Bahkan sebaliknya justru makin menimbulkan kontroversi dan spekulasi baru. Secara mengejutkan dalam beberapa beritaan, Disreskrim Polda Jawa Barat dalam press release-nya menyatakan 2 tersangka yang sudah menjadi DPO yaitu Dani dan Andi disebut sebagai fiktif. Dengan alasan penetapan kedua DPO tersebut bersumber dari informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya asal sebut. Begitupun Kadif Humas Mabes Polri menyatakan 2 orang DPO tersebut tidak didukung dengan bukti yang cukup untuk dinyatakan sebagai tersangka, bahkan meminta masyarakat untuk memberi masukan informasi tentang kedua DPO tersebut. Pernyataan Disreskrim Polda Jawa Barat dan Kadif Humas Mabes Polri semakin menambah kegaduhan di masyarakat. Bagaimana mungkin 2 DPO yang telah ditetapkan sebagai tersangka yang dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri Cirebon dijelaskan dengan terang benderang peran dan perbuatannya dalam kasus Vina Cirebon tiba-tiba dinyatakan fiktif dan belum memenuhi bukti yang cukup untuk dijadikan tersangka. Berdasarkan adanya kejanggalan, kontroversi dan spekulasi yang menyertai kasus Vina Cirebon menyebabkan munculnya keadaan baru berupa keyakinan di kalangan masyarakat bahwa pemohon PK dan terpidana lainnya bukanlah pelaku dalam perkara pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus Vina Cirebon. Keyakinan sebagian masyarakat yang menyatakan para pemohon PK dan terpidana lainnya bukanlah pelaku dalam peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus Vina Cirebon makin kuat setelah permohonan pra-peradilan kuasa hukum Peggy Setiawan dikabulkan pengadilan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 10 Pra/2024 PNDDG. Jika menilik kasus Vina Cirebon, sangat masuk akal para pemohon PK mempunyai keyakinan yang kuat beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia seperti kasus Sengkon dan Karta, kasus Kemat dan David dalam pembunuhan Asrori di Jombang tahun 2008 dan kasus 6 orang pengamen Cipulir yang dituduh membunuh Diki Maulana pada tahun 2017 terjadi pada diri para pemohon PK. Karena setidaknya terdapat beberapa persamaan fakta yang menyertai kasus-kasus itu dengan kasus Vina Cirebon, yaitu semua terpidana atau tertuduh adalah orang miskin yang tidak memiliki akses kepada keadilan. Kedua, pengungkapan peristiwa dan penetapan tersangka tidak melalui metode scientific crime investigation. Ketiga, penghukuman atas pelaku lebih didasarkan pada hanya pengakuan tersangka belaka. Yang perlu digarisbawahi dalam pengungkapan kasus-kasus terdahulu seluruhnya diungkap dengan adanya mengandalkan pengakuan para terpidana. Untuk sampai pada adanya pengakuan,
tersangka atau terdakwa atau terpidana, metode penggunaan kekerasan dan pemisahan kerap menjadi pilihan yang paling mudah, sedangkan penggunaan metode scientific crime investigation bukan pilihan terbaik yang dilakukan. Hal ini disinyalir terjadi dalam kasus Vina Cirebon, di mana proses pengungkapan atau pembuktian awal tidak didukung proses scientific crime investigation, hal mana diakui dengan tegas oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri ketika menyampaikan arahan di hadapan wisudawan STIK PTIK yang dibacakan oleh Wakapolri Komjen Agus Andrianto pada acara wisuda STIK PTIK pada hari Kamis 20 Juni 2024 yang lalu, bahwa yang paling naif jika proses pengungkapan atau pembuktian awal kasus Vina Cirebon justru berangkat dari kerasukan atau kesurupan teman korban Vina yang bernama Linda yang terjadi pada hari ketiga pasca kematian Vina. Dalam kesurupannya itu, Linda menerangkan bahwa yang merasuki tubuhnya adalah arwah Vina dan di hadapan kakak kandung Vina yang bernama Marliana. Linda menerangkan secara detail kejadian yang menimpa Vina. Rekaman suara kesurupan Linda itu kemudian direkam oleh Marliana dan diserahkan kepada saksi Rudiana, dan keesokan harinya saksi Rudiana beserta bawahannya melakukan penyelidikan peristiwa kematian Eki dan Vina ke lokasi sekitar tempat kejadian perkara. Walaupun proses Cirebon ketika menangani peristiwa kematian Eki dan Vina sudah sampai pada kesimpulan bahwa kematian Eki dan Vina adalah diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas tunggal. Apabila benar, sekali lagi, apabila benar penyelidikan awal atas kematian Eki dan Vina berawal dari kerasukan atau kesurupan Linda, maka sangat masuk akal bila masyarakat berpandangan bahwa pengungkapan dan pembuktian awal kasus Vina Cirebon yang dilakukan oleh Aibtu Rudiana menggunakan mystic crime investigation yang sangat bertolak belakang dengan metode ilmiah, yaitu scientific crime investigation, yang pada akhirnya hasilnya sulit dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa setelah berjalan 3 bulan lebih berbincang kasus Vina Cirebon di tengah-tengah masyarakat, khususnya di berbagai platform media sosial yang disertai dengan berbagai ragam kontroversi dan spekulasi, kini masyarakat dihadapkan pada adanya 2 kemungkinan dengan apa yang terjadi pada dalam kasus Vina Cirebon. Apakah kematian Eki dan Vina itu akibat pembunuhan atau kecelakaan lalu lintas tunggal? Terlepas dari kontroversi dan spekulasi semuanya ini, para pemohon PK makin memiliki keyakinan yang kuat untuk mengoreksi putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT BDG tanggal 1 Agustus 2017 untuk putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT B /2017 PNCBN yang sudah berkuasa hukum tetap melalui upaya hukum luar biasa peninjauan kembali ini sebagaimana diatur di dalam pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Mengingat dalam sistem hukum pidana Indonesia dikenal adanya asas in dubio pro reo yang mengandung arti jika hakim ragu-ragu mengenai sesuatu hal dalam suatu perkara, ini kasus dalam hal ini pembunuhan atau kecelakaan lalu lintas, maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa.